Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Merani dari kelas 03 SAKP 009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi kedua saya dengan materi pertemuan 5 dengan judul Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja di Negara Sedang Berkembang pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sumber daya adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pendekatan ekonomi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor positif dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi. Konsumsi dari penduduk dapat menimbulkan permintaan agregat. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukurannya. Investasi pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan mempunyai peluang yang cukup besar di era persaingan, mendapat image positif serta mendapat eksis di masa depan jika lulusannya banyak terserap di pasar kerja. 1. Konsep pendidikan berorientasi tenaga kerja. Konsep pendidikan berorientasi tenaga kerja di Indonesia dipersiapkan untuk menyiapkan lulusan yang siap pakai, siap jual, siap guna, dan mandiri. Langkah yang ditempuh dengan pendidikan berbasis life skill. Pendidikan berbasis kecakapan hidup adalah pendidikan yang membekali kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mau dan berani menghadapi problema kehidupan dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif, kreatif, dan inovatif mencari dan menemukan solusi sehingga mampu mengatasi permasalahannya. 2. Link and match dan kewirausahaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang serius, yang erat kaitannya dengan kemajuan dan kemakmuran suatu negara. Pengangguran memberikan problematika tersendiri bagi negara. Pengangguran dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena tidak adanya pendapatan yang diterima, pengeluaran untuk membiayai kehidupan sehari-hari jadi terganggu. 3. Focus Based Education. Focus Based Education adalah pendidikan dengan strategi pembelajaran yang mendasar dan berbasis fokus, yang artinya pengembangan ilmu dan strategi pembelajarannya difokuskan dalam bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar, teknologi, dan keilmuan. 4. Pendidikan tidak seharusnya berorientasi pasar. Menurut Anies, dalam dunia pendidikan, terdapat 3 komponen penting yang perlu disiapkan, yaitu integritas, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan komunikasi yang tinggi. Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Peserta didik harus dididik agar mempunyai integritas. Peserta didik harus dididik agar memiliki jiwa kewirausahaan, karena jiwa kewirausahaan akan menjadikan peserta didik tersebut melihat kesusahan atau kesulitan sebagai kesempatan. Dan peserta didik juga harus diberi bekal agar mempunyai kemampuan komunikasi yang tinggi. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, maka susah menghadapi masa depan. 5. Membangun culture of doing.
Dalam kultur of doing, peserta didik didorong untuk terlibat dengan dunia nyata, menganalisa segala sesuatu yang terjadi dan menghubungkan dengan pembelajaran yang telah mereka terima. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dalam menghadapi pengangguran. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan berjangkau. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang saat itu pendidikan 6 tahun dianggap tidak memadai. Pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan fondasi dari kualitas pendidikan. Dengan demikian, masyarakat haruslah mengakses pendidikan 9 tahun dengan biaya seminimal mungkin dengan mutu yang bagus. Pasar tenaga kerja di negara sedang berkembang. Di negara maju, pertambahan penduduk yang pesat justru akan menaikkan penghasilan real per kapita, karena negara ini telah siap dengan tabungan yang akan melayani kebutuhan investasi. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat di negara maju ini akan menambahkan potensi masyarakat untuk menghasilkan dan sebagai sumber permintaan baru. 1. Keadaan penduduk saat ini di dunia ketiga. Negara sedang berkembang, terdapat perbandingan yang tinggi antara jumlah manusia dengan jumlah faktor produksi yang lain. Perkembangan penduduk yang cepat akan menimbulkan skala disekonomi. Skala disekonomi adalah ketidakuntungan ekonomi ketika perusahaan meningkat produksinya. Alih-alih menurunkan biaya rata-rata, peningkatan output justru menghasilkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Penduduk dunia tidak seimbang distribusinya berdasarkan atas tingkat kelahiran. Pertumbuhan yang natural adalah perbedaan antara kelahiran dan kematian. 2. Ledakan penduduk. Dari pengalaman yang ada, laju pertumbuhan penduduk selalu meningkat bagi dunia secara keseluruhan. Di samping itu, jumlah penduduk yang besar secara absolut akan bertambah lebih cepat daripada jumlah penduduk yang kecil. Faktor utama yang meningkatkan atau yang menentukan perkembangan penduduk adalah tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan tingkat perpindahan penduduk. 3. Pemecahan masalah kependudukan. Masalah penduduk adalah masalah yang kompleks karena menyangkut kualitas, persebaran, jenis kelamin, mata pencarian, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan, atau lain-lain. Masalah penduduk bukanlah masalah baru, akan tetapi telah menjadi masalah klasik yang mengundang pemikiran yang serius untuk dipecahkan. Di satu sisi, ada pendapat mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar saat ini merupakan ancaman yang serius. Di sisi lain dikatakan bahwa jumlah penduduk yang besar sebenarnya adalah modal yang potensial dalam pembangunan apabila dibina dengan baik. 4. Pemanfaatan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya manusia adalah proses kegiatan pemimpin yang bermaksud mempekerjakan pegawai yang memberi prestasi cukup dan tidak mempekerjakan pegawai yang tidak bermanfaat. A. Konsep ketenagakerjaan. Apabila dilihat dari sudut ketenagakerjaannya, maka akan ada pergeseran tenaga kerja yang membarengi pembangunan itu dari sektor pertanian ke sektor industri, dari perdagangan atau jasa. B. Macam-macam pengangguran. Persediaan tenaga kerja ini jelas lebih banyak terdapat di daerah-daerah yang padat pendudukannya. Masalah pemanfaatan tenaga kerja yang menganggur ini menyangkut baik segi penawaran maupun permintaan. C. Kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan selama ini kita hanya memperhatikan segi kuantitasnya saja. Kita beranggapan bahwa kalau jumlah tenaga kerja meningkat, maka jumlah produktivitas meningkat. Pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar karena walaupun jumlah tenaga kerja itu tidak berubah, tetapi bila kualitas dari tenaga kerja lebih baik atau meningkat, maka tingkat produksi juga akan mengalami peningkatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.